yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari dengan kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita sama-sama kita mau mengundang Roh Kudus Tuhan hadir di tempat ini. Kita mengundang Roh Kudus Tuhan untuk hadir di hati kita. Dan kita mengangkat satu pujian, Roh Kudus Kau hadir. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. 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 Father, in the mighty name of Jesus, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, we have come to hear from your Spirit. kami datang ke tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan dari Roh-Mu. Speak to us, Lord Jesus. Berbicaralah kepada kami, Tuhan Yesus. Bless our hearts with your word. Tuhan berkati hati kami dengan firman-Mu. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus yang Maha Kuasa. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Amin. Amen. Amin. Why are you not smiling? Kenapa tidak senyum, Bapak, Ibu, Mami, Mama, Nona? Lagi berbelas. Hallelujah. Senyum dulu, senyum. Amin. Haleluya. Have you eaten rice and soup today? Apakah Bapak Ibu sudah makan nasi, sudah makan sop hari ini? Sudah. Then smile. Kalau begitu senyumlah Bapak Ibu Nona. Glory be to Jesus. Kemuliaan bagi Yesus. Amin. My name Nama saya adalah is Pastor Eugene Pastor Eugene, Pendeta Eugene from Ghana, dari Ghana, Africa, Afrika, and I'm here to share the word of God with you. dan saya ada di sini untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan Nona semua. And to fellowship together in Jesus Dan Christ. kita di sini untuk bersatu bersama-sama untuk menyembah beribadah kepada Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. I'm very happy to be here. Saya sangat senang sekali ada di Sumbar. And thank you for receiving me. Terima kasih sudah menerima saya di gereja ini. Amen. Amin. Thank you to the pastors and the leaders of the church. Terima kasih kepada Bapak Pendeta dan seluruh ketua gereja di tempat ini. God bless you Tuhan memberkati Bapak for Ibu receiving me semua. here. Tuhan sudah menerima saya di gereja ini. Hallelujah. Haleluya. Give a clap offering to Jesus. Tepuk tangan untuk Yesus. Glory. Hallelujah. Amin. Sorry. This evening, Pada sore hari ini, I'm sharing with you saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan a Nona semua. message that I have captioned, Firman Tuhan yang sudah saya siapkan, the power of the gospel. kuasa Injil. The power of the gospel. Kuasa Injil. Hallelujah. Haleluya. Amin. Amin. In the book of 1 John, Dalam kitab 1 Yohanes chapter 3, pasal 3, and I'll read from verse 7. kita akan baca dari ayat yang ke-7. Hallelujah. Amin. Amin. 1 John 1 chapter 3, Yohanes verse 7. pasal 3 ayat 7, The Bible says, firman Tuhan katakan, little children, anak-anakku, let no one deceive you. janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. He who practices righteousness Barang siapa yang berbuat kebenaran is righteous, adalah benar, just as he, Jesus, is righteous. sama seperti Kristus adalah benar. Verse 8. Ayat yang ke-8. He who sins Barang siapa is of the devil, yang tetap berbuat dosa for the devil has sinned berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa from the beginning. dari mulanya. For this purpose the Son of God was manifested, Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, that he might destroy
destroy the works of the devil. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Hallelujah. Amin. The apostle is saying, Paulus berkata, let no one deceive you. jangan ada orang yang menipumu. Do not be deceived. Jangan mau ditipu. He that practices righteousness Dia yang menyatakan kebenaran is righteous, adalah benar. just as Jesus is righteous. Sama seperti Kristus adalah benar. And he that sins Barang siapa yang berbuat dosa, is from the devil. itu berasal dari iblis. Hallelujah. Amin. So if I practice righteousness, Jika aku melakukan kebenaran, then I am righteous like Jesus. aku harus benar seperti Yesus benar. If I sin, Jika aku berdosa, then I am of the devil. berarti jika aku melakukan dosa, berarti aku adalah anak iblis. And the word of God is saying, Firman Tuhan katakan, I'm of the devil because the devil has been sinning from the beginning. iblis itu adalah orang yang selalu berdosa dari mulanya. Hallelujah. Amin. And for this reason, Jesus Christ was made manifest Oleh sebab itulah Yesus datang menyatakan dirinya that he would destroy the works of the devil. bahwa Yesus yang bisa menghancurkan pekerjaan iblis. The gospel Injil, is to destroy the works of the devil. Injil datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. The gospel Injil, has the power to destroy the works of the devil. Injil memiliki kuasa atau kekuatan untuk menghancurkan pekerjaan iblis. The reason why Jesus came Alasan mengapa Yesus datang was to destroy the works of the devil. adalah untuk menghancurkan pekerjaan iblis. And the works of the devil Dan pekerjaan iblis itu is to cause men to sin adalah membuat orang-orang jatuh ke dalam dosa and to keep men in sin. dan untuk membuat orang terus di dalam dosa. All men have sinned. Semua orang sudah berdosa. There was chains of sin on our hands and feet. Sudah ada ikatan dosa di dalam kaki kita, di dalam tangan kita. Men were in the bondage of sin. Bahkan manusia sudah dilahirkan di dalam dosa. And for that reason, Jesus came to set us free from the bondage of sin. Oleh sebab itulah Yesus datang untuk membebaskan kita dari ikatan dosa itu. The bondage of sin is the work of the devil. Ikatan dosa itu adalah pekerjaan iblis. Hallelujah. Amin. John chapter 8 verse 44. Yohanes pasal 8 ayat 44. 44. Yohanes 8 ayat 44. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Hallelujah. Amin. John 8 verse 44. Yohanes pasal 8 ayat 44. The scripture says, Firman Tuhan katakan, you are of your father the devil, iblislah yang menjadi bapakmu, and the desires of your father you want to do. dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. He was a murderer Ia adalah pembunuh manusia from the beginning sejak semula and does not stand in the truth, dan tidak hidup dalam kebenaran. because there is no truth in him. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. When he speaks a lie, Apabila ia berkata dusta, he speaks from his own resources. ia berkata atas kehendaknya sendiri. For he is a liar and the father of it. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. This scripture Firman Tuhan ini
the devil Emetra. adalah iblis yang dikatakan bapamu. Emetra. You are of your father, the devil, and the desires of your father you want to do. He was Emetra, a killer. Emetra, what is the translation? Dan dia adalah bapamu pendusta. The scripture is calling the devil Emetra. Firman Tuhan katakan bahwa iblis itu adalah pendusta. He kills. Dia membunuh. And everyone that sins, Dan setiap orang yang melakukan dosa, the devil is his father. iblis adalah bapaknya. Why is the devil Emetra? Kenapa iblis itu pendusta? Why? Mengapa? Why is the Bible calling the devil Emetra? Mengapa di dalam Alkitab dikatakan bahwa iblis adalah pendusta? Because in Ezekiel chapter 18 verse 20, Karena dalam Hesekiel 20 ayat 20, 18 verse 20, Hesekiel 18 ayat 20, Hesekiel 18 ayat 20, Ezekiel 18 ayat 20, chapter 18 pasal 18 verse 20, ayat 20. hallelujah. Amen. The scripture says, Firman Tuhan katakan, the soul who sins shall die. orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. The soul Orang yang berbuat dosa, that sins orang yang berbuat dosa will die. harus mati. So the devil Jadi iblis has caused many to sin, banyak membuat orang jatuh dalam dosa and they that sin dies. supaya mereka mati di dalam dosa itu. And that is why the devil is Emetra. Oleh sebab itulah iblis itu adalah pendusta. Do you understand? Apakah Bapak Ibu mengerti sampai di sini? The soul that sins dies. Orang yang berbuat dosa seharusnya mati. And the devil is the cause of all sins. Dan iblislah yang membuat semua orang jatuh dalam dosa. So it means the devil has killed many souls. Artinya iblis itu sudah banyak membunuh banyak jiwa. So he has been a murderer from the beginning. Jadi dia dari awalnya sudah pembunuh dan pendusta. The Lord told Adam Tuhan berkata kepada Adam, that when you eat of this fruit, kalau kamu makan buah ini, you shall die. kamu harus mati. And the devil Dan setan deceived Adam and Eve menipu Adam dan Hawa to eat the fruit. untuk memakan buah terlarang itu. And when they ate the fruit, Ketika mereka memakan buah terlarang itu, their soul died. jiwa mereka mati. And that is why John is saying, Oleh sebab itu Yohanes berkata, do not be deceived. janganlah kamu ditipu. He that sins is from the devil. Orang yang berbuat dosa adalah setan. Hello? The soul that sins dies. Jiwa yang melakukan dosa harusnya mati. This body will die. Tubuh ini akan mati. Everybody here, one day your body will die. Semua kita yang ada di sini suatu hari tubuh kita ini akan mati. But there is something in your body called the soul. Tapi ada sesuatu dalam tubuh kita disebut dengan jiwa. This soul, when the body dies, comes out. Ketika tubuh kita mati, jiwa ini akan keluar dari tubuh. When you are of the devil, Ketika saudara di dalam dosa, dalam the setan, soul enters into eternal death. maka jiwa saudara itu akan masuk ke kekekalan yang mati. When you are of God, Ketika jiwa saudara di dalam Allah, the soul goes into eternal life. maka jiwa saudara akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. So what the Bible is saying here Apa yang Alkitab katakan di sini? is that if your soul is a soul of sin, Jika jiwamu itu terlibat di dalam dosa, then that soul will die. maka jiwamu itu akan mati. Hallelujah. Amen.
devil. untuk menghancurkan pekerjaan setan. Because the devil has kept many people in sin. Karena iblis sudah banyak membuat orang jatuh ke dalam dosa. The first thing you receive when you receive the gospel is deliverance from sin. Yang pertama yang kita dapatkan ketika kita menerima Injil adalah kita bebas dari setan. Salvation from the power of darkness. Keselamatan dan kuasa yang kita dapatkan dari kegelapan. Salvation from the power of Satan. Keselamatan untuk menghancurkan pekerjaan setan. Hallelujah. Amen. When we walk, hallelujah. Amen. Amen. Jesus Yesus came to deliver you datang untuk membebaskan saudara from the power of the devil. dari kuasa iblis. The power of the devil Kuasa iblis keeps you in sin, membuat saudara terus jatuh dalam dosa, in the bondage of sin. di dalam ikatan dosa. In Mark chapter 16, Markus 16 verse 15, ayat 15. the power of the gospel. Kuasa Injil. 16 Markus 16 verse 15. ayat 15. The scripture says, Firman Tuhan katakan, hallelujah. amen. Those who don't like reading their Bible, they are finding it difficult to look for Mark. Kalau tidak sering membaca Alkitab, pasti sulit menyembuhkan di mana Markus. Hallelujah. Amen. Who is there? Have you found Mark? Sudah dapat kitab Markus? Sudah dapat semuanya? Amen. Should I tell you where Mark is? Apakah harus kukatakan di mana Markus itu? Mark is after Genesis. From Genesis you go to Mark. Dari Kejadian keluar, dari keluar masuk. Hallelujah. Amen. The scripture says, Firman Tuhan katakan, Jesus told them, lalu dia berkata kepada mereka, go into all the world pergilah ke seluruh dunia, and preach the gospel to every creature. beritakanlah Injil kepada segala makhluk. He who believes Siapa yang percaya and is baptized dan dibaptis will be saved. akan diselamatkan. Now, Sekarang, you are saved from what? saudara diselamatkan dari segala dosa. When you believe the gospel Ketika saudara percaya kepada Injil and you are baptized, dan saudara dibaptis, you are saved. saudara diselamatkan. Saved from what? Diselamatkan dari dunia dan penuh dosa ini. What are you saved from? Kita diselamatkan dari mana saja? Hallelujah. Amen. What did Jesus save us from? Yesus menyelamatkan kita dari apa saja? He saved us from the power of darkness. Yesus menyelamatkan kita dari kekuatan kegelapan. In Colossians chapter 1 verse 13, Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Colossians 1 verse 13. Kolose 1 ayat 13. Colossians. Have you found Colossians? Sudah ditemukan kitab Kolose Bapak Ibu? It's after Zachariah. Setelah Zakaria kah itu? Hallelujah. Amen. Say, I will read my Bible. Ayo bilang semua Bapak Ibu, aku akan rajin membaca Alkitab. Aku akan rajin baca Alkitab. Every day, Setiap hari. I will read my Bible. Aku akan membaca Alkitabku setiap hari. 1, 2, 3 ya. Aku akan membaca Alkitabku setiap hari. Hallelujah. Amin. Colossians chapter 1 verse 13. Kolose pasal 1 ayat 13. The scripture says, Firman Tuhan katakan, He has delivered us Ia telah melepaskan kita from the power of darkness dari kuasa
and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jesus Yesus has delivered us sudah melepaskan kita from the power of darkness dari kuasa kegelapan and transferred us into the kingdom of His Son. dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Hallelujah. Amin. So when you were saved, Jadi ketika saudara diselamatkan, you were saved from the power of darkness. saudara sudah diselamatkan dari kuasa kegelapan. And the power of darkness Dan kuasa kegelapan keeps you in sin, yang membuatmu jatuh dalam dosa, keeps you in poverty, yang membuatmu di dalam kejahatan, keeps you in sickness, yang membuat saudara sakit, keeps you in problems. yang membuat kita jatuh dalam masalah. Hallelujah. Amin. Jesus came to save you from all this, Dan Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari semua masalah ini, from the power of darkness. dari kuasa kegelapan. So once you were a thief, Ketika saudara seorang pencuri, you steal no more. kita tidak lagi mencuri. Once you were a liar, Kalau dulu adalah seorang pembohong, you lie no more. sekarang kita tidak lagi jadi pembohong. Once you were filled with envy and jealousy, Kalau dulu kita selalu cemburu dan iri hati, now you are filled with the love of God. sekarang hati kita penuh dengan kasih Allah. Once you were full of anger, Dulu saudara penuh dengan amarah, mudah marah. you are not angry anymore. Sekarang saudara tidak lagi mudah marah. Once you were in the chains of demonic possession, Dulu saudara dalam ikatan rantai setan, Jesus has delivered you. Yesus membebaskan saudara. Amin. And you are free Dan saudara sudah bebas, from the power of the devil. dibebaskan dari kuasa kegelapan. So the gospel Jadi Injil came to destroy datang untuk menghancurkan the works of the devil pekerjaan setan in your life. di dalam hidup saudara. Once you were in darkness, Ketika dulu saudara dalam kegelapan, once you were in darkness, dulu saudara dalam kegelapan, but now you are in the light. tapi sekarang saudara ada di dalam terang. You are no longer in darkness Kita tidak lagi dalam kegelapan. when you receive the gospel. Ketika saudara menerima Injil, You are no longer in darkness saudara tidak lagi dalam kegelapan. when you receive Jesus. Ketika saudara menerima Yesus, When you are no longer in darkness saudara tidak lagi dalam kegelapan. when you believe in Jesus. Ketika saudara percaya pada Yesus, Because Jesus comes to destroy the power of darkness. karena Yesus datang untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Dikato Sandali Bihamas. And darkness disappears. Dan kegelapan itu hilang sirna. Darkness Kegelapan disappears. hilang. The gospel Injil is to destroy adalah datang untuk menghancurkan the power of the devil. kuasa iblis. In Ephesians chapter 5 verse 8, Efesus 5 ayat 8. Ephesians chapter 5 verse 8, Efesus 5 ayat 8. have you found Ephesians? Sudah dapat Bapak Ibu kitab Efesus? Sudah. Good. For you were once darkness, Memang dahulu kamu adalah kegelapan, but now you are light tetapi sekarang kamu adalah terang in the Lord. di dalam Tuhan. Walk as children of the light. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Once you were in darkness. Dulu saudara dalam kegelapan. Once you were darkness. Dulu kamu adalah dalam kegelapan. But now you are in the light. Tetapi sekarang kamu adalah terang. So now
lahir baru kembali. You said you are saved, Saudara berkata sudah diselamatkan, and you are still in darkness. tapi saudara masih dalam kegelapan. Then you have not yet been delivered. Saudara belum dilepaskan. When you receive Jesus, Ketika saudara menerima Yesus, you were once darkness, kita lari dari